Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia ingin mempresentasikan mengenai akuntansi hijau yang berisi isu kerangka konseptual dan aplikasi. Di sini saya akan mempresentasikan bersama rekan saya. Baik, untuk nama kelompoknya di sini ada saya sendiri, Aulia Imafulape dengan NIM 23201900018 dan rekan saya yang bernama Rahajeng Yarenurasti dengan NIM 23201900020. Kami dari akuntansi semester 5 kelas PPKN. Baik, untuk pendahuluan saya akan membacakan, menurut teori ekonomi klasik, pembangunan ekonomi dan bisnis suatu negara memerlukan 4 faktor produksi, yaitu modal finansial atau financial capital, sumber daya alam natural capital, teknologi capital, dan tenaga kerja human capital. Keempat faktor produksi tersebut digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan serta sumber daya ekonomi sosial masyarakat sesuai dengan aturan-aturan main yang berlaku atau regulasi. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mendorong kemajuan ekonomi serta kemakmuran suatu bangsa. Lalu ada 4 faktor pemicu-pemacu terjadinya krisis ekologi nasional. Yang pertama, ada fokus pembangunan nasional yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek kepentingan ekonomi dan bisnis dengan orientasi utama pada pertumbuhan ekonomi dan laba yang sebesar-besarnya. Untuk asumsinya adalah apabila korporasi meraup laba dan perekonomian terus bertumbuh tinggi, maka kemajuan dan kemakmuran bangsa akan terwujud. Kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial juga akan terwujud. Yang kedua ada kegagalan dalam sistem dan tata kelola pembangunan ekonomi, bisnis, dan koperasi yang etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang ketiga, ada kegagalan dalam sistem dan tata kelola keuangan korporasi yang tidak ramah lingkungan. Yang keempat, ada kegagalan sistem dan praktik akuntansi dalam mengakui, mengukur nilai, mencatat, meringkas, dan melaporkan informasi akuntansi berkaitan dengan objek, peristiwa, kejadian, atau transaksi-transaksi sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada pembangunan berkelanjutan, yaitu terdapat 3 pilar dasar pembangunan berkelanjutan direkonstruksi kembali ke dalam suatu bentuk irisan untuk menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan suatu modal dan proses pembangunan yang mengintegrasikan dan mensinergisikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan untuk menciptakan kebersamaan atau partnership, keberlanjutan atau sustainability, keadilan atau equity, kesejahteraan atau prosperity, dan kedamaian atau peace bagi generasi sekarang dan generasi-generasi selanjutnya. Inti dari konsep-konsep sustainable tersebut adalah bahwa pembangunan ekonomi, industri, bisnis, dan korporasi, serta praktik manajemen produksi, operasi, keuangan, akuntansi, dan lainnya untuk kepentingan ekonomi dan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara yang bertanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk itu, tanggung jawabnya tersebut akan mengintegrasikan kepentingan ekonomi dari industri, bisnis, dan korporasi dengan kepentingan menyejahterakan masyarakat dan memelihara kelestarian lingkungan secara adil dan berkelanjutan. Dengan cara-cara tersebut, maka ekonomi, bisnis, dan lain-lain akan dapat bertumbuh dan berkembang secara berkelanjutan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanyaan, mengapa pemerintah dan para pelaku bisnis menggunakan pendekatan CCR sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keberlanjutan korporasi? Baik, untuk jawabannya di sini terdapat 3 pilar pertama, yaitu yang pertama ada environment, sosial, dan ekonomi. Untuk pilar dasar pertama itu ada lingkungan semesta atau environment, di mana negara, korporasi, dan masyarakat atau rumah tangga berpijak dan melakukan aktivitas perekonomian dan kehidupan, seperti kayak kegiatan kita sehari-hari. Ada pilar dasar kedua itu masyarakat atau society yang menjadi warga negara dan mendukung serta mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung, serta merasakan dampak-dampak secara langsung dan tidak langsung dari aktivitas perekonomian negara, korporasi, dan rumah tangga. Contohnya seperti organisasi masyarakat atau ormas. Dan yang ketiga, pilar dasar ketiga adalah ekonomi atau ekonomik, yaitu aktivitas perekonomian yang dilakukan negara, korporasi, dan rumah tangga, atau masyarakat luas untuk mendukung kelangsungan
keberlangsungan kehidupan, contohnya seperti perdagangan jual beli. Lalu selanjutnya ada ekonomi hijau dan bisnis hijau. Pemerintahan dilakukan reformasi dan transformasi paradigma pembangunan dari greedy economy atau ekonomi tamak menuju ke green economy atau ekonomi hijau, yaitu paradigma pembangunan ekonomi yang ramah terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada level industri, bisnis, dan korporasi, berkembang pesat pula gerakan Go Green dari para pelaku industri dan korporasi untuk menghijaukan ekonomi dan bisnis, industri, dan korporasi. Konsep green industry, green business, green corporation, green management, green technology, green production, green operation, green marketing, green finance, green accounting, dan lainnya dikembangkan dalam upaya menghijaukan ekonomi dan industri, bisnis, dan korporasi. Untuk tujuan utama dari semua gerakan tersebut adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial. Untuk para pelaku ekonomi dan bisnis umumnya merespon positif gerakan ekonomi hijau tersebut dengan menggelorakan semangat dan melakukan aksi-aksi Go Green pada level industri, bisnis, dan korporasi. Kesadaran dan semangat untuk menjadi industri hijau atau green industry, bisnis hijau atau green business, dan korporasi hijau atau green corporation terus meningkat hingga saat ini dan dilakukan melalui beragam upaya. Baik, selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya. Assalamualaikum, saya Rahaja Rasti. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Aulia. Kelemahan akuntansi konvensional. Ada dua fakta memprihatinkan yang mencerminkan respon konservatif dan profesi akuntansi Indonesia terhadap dinamika lingkungan bisnis eksternal yang sedang bertransformasi ke arah go green dan sustainable. Ketika Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang persorean terbatas dan PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan persorean terbatas mewajibkan perusahaan melaksanakan dan menganggarkannya sebagai biaya persorean sesuai dengan asas kepatutan dan kewajaran profesi akuntansi justru merespon kewajiban biaya persorean tersebut sebagai biaya periodik. Meskipun banyak korporasi telah melakukan berbagai upaya untuk menghijaukan bisnis dan korporasi, dan tren kepedulian pelaku bisnis terhadap pengelolaan bisnis dan korporasi hijau termasuk meningkat pesat dalam suatu dekade terakhir. Namun respon profesi akuntansi terhadap tren tersebut masih sangat konservatif. Pertanyaan, mengapa akuntansi dan profesi akuntansi bersikap konservatif dalam pelaku akuntansi dan pelaporan informasi akuntansi terhadap biaya-biaya investasi dan untuk TJSL, CCR, Grand Business, dan Grand Corporation? Apa faktor penyebabnya? Ada 5 keterbatasan mendasar yang menyebabkan akuntansi konvensional bersikap konservatif dalam respon dinamika isu-isu CCR dan TJSL dan eksternalitas, khususnya berkaitan dengan perlakuan akuntansi terhadap objek-objek, peristiwa-peristiwa, dan atau transaksi-transaksi sosial dan lingkungan dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertama, akuntansi keuangan hanya memfokuskan pada kebutuhan informasi dari para pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya ekonomi entitas. Fokus tersebut cenderung terbatas pada para stakeholder yang memiliki kepentingan atau relasi keuangan dengan entitas korporasi. Karena itu, fokus pelaporan informasi akuntansi dalam pelaporan keuangan untuk pihak-pihak yang memiliki relasi keuangan dengan korporasi seperti manajemen, pemegang saham, kreditor, pemasok, konsumen, karyawan, pemerintah, dan mitra bisnis lainnya. Kedua, pertimbangan utama dalam proses akuntansi dan pelaporan informasi keuangan adalah materialitas dari suatu informasi yang disajikan. Artinya, hanya informasi yang dinilai material yang boleh disajikan dalam pelaporan keuangan. Ketiga, pelaporan akuntansi cenderung memperlakukan pengorbanan sumber daya ekonomi yang tidak jelas manfaat ekonominya di masa datang sebagai
beban periodik. Keempat, akuntansi mengadopsi asumsi entitas bisnis yang mengharuskan perusahaan diperlakukan sebagai suatu entitas yang berbeda dari para stakeholder-nya. Implikasinya, jika suatu transaksi atau peristiwa tidak berdampak langsung pada korporasi, maka harus diabaikan untuk tujuan akuntansi. Kelima, proses akuntansi hanya berfokus pada item-item yang dapat dikontrol perusahaan. Item-item itu harus lolos seleksi akuntansi, yaitu memenuhi syarat definition sebagai item laporan keuangan. Dapat diukur nilainya secara handal, informasinya relevan untuk pemakai, keakuratannya dan kehandalan informasinya dapat dipercaya. Transformasi menuju akuntansi hijau. Secara umum, gagasan pengembangan akuntansi hijau yang disajikan berfokus pada 4 isu utama, yaitu 1. Aspek kemendesakan untuk mengatasi krisis ekologi dan krisis sosial serta citra buruk akuntansi konvensional yang dituding sebagai pemacu krisis sosial dan lingkungan menjadi alasan utamanya. Kedua, strategi menghijaukan akuntansi dan akuntan untuk menuju era praktik akuntansi hijau, maka penghijauan terhadap akuntansi dan akuntan menjadi sangat penting. Ketiga, transformasi menuju akuntansi hijau. Proses reformasi dan transformasi akuntansi dapat diawali dengan mereformasi atau merekonstruksi kembali definisi, tujuan, dan ruang lingkup akuntansi. Selanjutnya dilakukan reformasi dan konstruksi terhadap prinsip-prinsip dasar dan rerangka konseptual akuntansi hijau. Keempat, konstruksi rerangka konseptual dan aplikasi akuntansi hijau untuk memberikan pemahaman yang konkret dan komprehensif terkait dengan teori dan aplikasi akuntansi hijau. Secara keseluruhan, 4 isu utama yang dimaksudkan ada 5 tantangan yang dihadapi proses akuntansi dalam mereformasi dan mentransformasi akuntansi konvensional menuju akuntansi hijau, yaitu pertama, tantangan dalam mereformasi rangka konseptual akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum dan akuntansi konvensional menuju ke akuntansi hijau. Kedua, tantangan dalam mereformasi standar akuntansi keuangan menuju standar akuntansi hijau. Ketiga, tantangan dalam mereformasi proses akuntansi dan format pelaporan akuntansi menuju. Keempat, tantangan dalam mereformasi visi, misi, tujuan, sasaran dari pendidik dan pengajar akuntansi di perguruan tinggi dalam upaya menghijaukan akuntansi dan akuntan. Kelima, tantangan dalam mereformasi paradigma pebisnis dan manajemen korporasi dalam menerapkan tata kelola korporasi hijau dan tata kelola keuangan akuntansi untuk mendukung keberhasilan praktik akuntansi hijau pada level entitas korporasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.